Palliative care seringkali kita dengar gitu ya, tetapi apa sih itu palliative care dan bagaimana untuk memberikan yang terbaik untuk saat anggota keluarga kita yang sakit memerlukan pertolongan. Saya Edi Wirya, PhD, CEO dan co-founder Home Care Kava Care dan Medical Travel Facilitator Kavaling. Hari ini kita akan bahas mengenai apa itu palliative care dan bagaimana memberikan yang terbaik untuk mereka yang kita sayangi. Saat ini teknologi kedokteran semakin bagus begitu ya. Orang dulu yang ketika divonis kanker berarti vonis mati begitu ya. Saat ini belum tentu begitu ya. Kita masih bisa jaga kondisinya, masih bisa pertahankan. Namun ada juga hal-hal yang memang kita masih belum bisa sembuhkan gitu ya atau pulihkan. Bagaimana dengan kondisi-kondisi seperti itu ya? Kalau misalnya kita tidak lagi bisa memberikan upaya penyembuhan kepada pasien begitu ya, atau membantu penyembuhan keluarga yang kita sayangi, hal yang bisa dilakukan adalah palliative care. Palliative care sendiri berfungsi memberikan kualitas hidup di mana masa hidup itu sudah tidak lagi bisa terlalu panjang. Apakah itu terlalu panjang itu 1 bulan, 2 bulan, setahun, atau 2 tahun, kita tidak bisa tentukan. Palliative care itu tentu juga berbeda dengan end of life ya, atau akhir kehidupan, atau dying, atau sekarat. Tujuan dari palliative care adalah memberikan kualitas hidup terbaik ya. Orang yang di masa sekarat bisa juga bagian dari palliative care. Tetapi palliative care bukan hanya merawat orang yang sekarat. Contohnya apa? Orang dengan kanker, dia tidak bisa pulih lagi kankernya, tetapi dia bisa hidup panjang dengan pengobatan kemoterapi ya. Kankernya terkontrol. Tapi juga ada keluhan-keluhan seperti sakit atau nyeri ya. Nah, itu adalah bagian dari palliative care. Palliative care kemoterapi supaya dia bisa hidup lebih lama walaupun masih ada kankernya. Kita juga bisa memberikan dukungan moral ya. Ya, kadang-kadang orang bilang kalau misalnya bantuan psikolog atau psikiater itu hanya untuk orang yang sakit jiwa. Enggak ya, orang yang sakit misalnya dia pasca perawatan ICU itu kan traumatis sekali ya. Di ICU dipasang ventilator, bunyi mesin tatut begitu kan. Ya, orang yang habis sakit serangan jantung itu juga kan traumatis ya. Kadang-kadang dia memang sudah penyakit jantung yang sudah berat, misalnya yang jantungnya sudah membesar, yang fungsinya sudah lemah, begitu ya, tidak bisa beroptimal lagi. Tetapi bukan berarti itu saatnya dia terakhir, gitu. Dia masih bisa hidup. Proses palliative care tentunya kita harus sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ya, orang yang dengan kanker punya kebutuhan sendiri, misalnya nyeri dan atau misalnya support mental atau support aktivitas karena lemas. Orang yang palliative care pada penyakit jantung yang kronis begitu ya, atau penyakit paru yang kronis tentu juga berbeda. Misalnya kita membantu bagaimana supaya dia bisa beraktivitas dengan lebih nyaman, begitu ya. Bagaimana kita sesuaikan kondisi rumahnya dengan kemampuan dia, gitu ya. Apa yang kita mesti siapkan? Apakah ada oksigen di rumah? Kapan kita mesti pakai atau berikan obat inhaler misalnya? Atau misalnya juga fisioterapi seperti apa yang bisa kita lakukan atau kita programkan untuk mereka? Apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk program palliative care, gitu ya? Palliative care yang kita bisa lakukan satu tadi, kita penanganan masalah medisnya ya, masalah somatisnya, apakah dia nyeri kah, apakah dia lemes kah gitu ya. Yang kedua, kita bisa lakukan program untuk penanganan masalah fungsinya ya. Bagaimana dia bisa melakukan sebanyak mungkin, semandiri mungkin apa yang dia masih bisa lakukan ya. Ketika orang sakit bukan berarti semua harus kita layanin. Ya, itu juga mengganggu harga dirinya gitu kan. Nah, kita bisa lakukan pendampingan, misalnya dia bisa makan sendiri, kita bantu, kita dampingin, kita lihat dari jauh gitu ya. Nah, itu juga membantu mereka independen dalam fungsinya yang mungkin terbatas. Ketiga adalah support dari psikisnya gitu ya. Orang yang sakit, apalagi sakit kronis yang sudah sulit disembuhkan, itu mentalnya bisa down ya, dan itu menjadi hal yang terabaikan atau terlupakan ya.
sudah nerima aja lah gitu ya, ikhlas, pasrah. Tapi ikhlas dan pasrah itu bukan berarti tidak perlu support. Support bisa dilakukan dari mana? Ya dari tokoh masyarakat, dari keluarga yang dituakan, dari anak-anak ya, dari cucu begitu kan, dari psikolog, dari psikiater. Jadi bisa disesuaikan apa sih yang menjadi kebutuhannya. Ya, hal berikutnya dalam palliative care adalah support kepada orang-orang di sekitar yang sakit. Nah, kadang-kadang kita berfokus terus dengan orang yang sedang sakit begitu ya. Padahal pendampingan orang misalnya dengan kanker itu bukan hanya orang yang sakit itu yang menderita, pasangannya gitu juga menderita, anak-anaknya juga. Kenapa? Mereka ikut beban emosional. Mereka juga memiliki rasa tanggung jawab untuk merawat ya mamanya atau papanya atau kakaknya atau adiknya, suaminya, istrinya begitu ya. Sedangkan mereka juga punya kesibukan-kesibukan yang lain, misalnya tanggung jawab yang lain, tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab keluarga kecilnya. Nah, itu yang kita bisa lakukan untuk palliative care. Kalau di negara-negara yang sudah siap dengan sistem seperti ini gitu ya, yang sudah biasa dengan palliative care seperti di Singapura, di Jepang, di Korea, di Belanda begitu ya, mereka sudah ada kerjasama dengan tim paliatif independen begitu ya, organisasi tim paliatif ya yang dilakukan secara multidisipliner. Nah, itu juga yang kita bisa siapkan dalam Kava Care. Bila keluarga perlu pengganti perawat sementara, respite care, kita bisa siapkan. Bila mereka membutuhkan dokter yang visit secara berkala, itu kita juga bisa lakukan. Dan progres dari kondisinya itu bisa terus terpantau. Dokter DPJP-nya di rumah sakit juga bisa mendapatkan report secara berkala, ya, sehingga tidak lost contact atau lost follow up, tanpa harus memaksa atau meminta pasien terus datang ke rumah sakit. Pertanyaan yang juga suka muncul dari teman-teman mengenai, oh, kalau kita melakukan palliative care, berarti kita ya tidak melakukan apa-apa lagi untuk si pasien begitu ya. Tidak, palliative care itu justru banyak hal yang kita bisa lakukan. Termasuk misalnya membuat pasien itu segar, ya, sesegar mungkin. Kadang-kadang orang sakit ya udah di tempat tidur aja gitu ya, lusuh, rambutnya nggak pernah dipotong, kumisnya nggak pernah dicukur. Kita bisa punya penampilan yang baik dalam kondisi sakit, itu juga termasuk palliative care. Melakukan hobi-hobi gitu ya dengan keterbatasan, itu juga termasuk palliative care ya. Kalau orang yang sakit dia masih bisa pergi ya, kita ajak jalan-jalan nggak apa-apa ya, mungkin nggak bisa cepat jalannya, nggak bisa tempat-tempat yang sulit, tapi itu juga merupakan proses palliative care, kualitas hidup ya, quality of life di masa yang sedikit. Penanganan nyeri itu tidak mudah. Kadang-kadang itu nyeri begitu hebat sehingga kita tidak bisa tangani dengan obat-obat biasa. Apakah dengan memberikan morfin berarti kita itu menyiapkan dia siap mati? Enggak gitu ya. Orang bisa dengan anti nyeri morfin itu bisa hidup lama juga, tetapi nyerinya bisa tertangani, bisa terkontrol. Ya tentunya ini harus diawasi oleh ahli medis, begitu ya, dokter, perawat, yang memang khusus menangani masalah paliatif. Kita juga masih boleh melakukan misalnya tindakan operasi atau pengobatan tertentu, misalnya pemberian antibiotika gitu ya, kalau dia terinfeksi, karena itu juga memberikan kualitas hidup terhadap pasien. Kita masih boleh misalnya transfusi darah, ya, kalau misalnya dia ada anemia atau kekurangan darah karena proses penyakitnya, itu masih boleh. Palliative care juga termasuk misalnya dia dialisis, ya, perlu cuci darah secara berkala. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan masa-masa yang sulit itu tetap ringan, tetap nyaman, sebisa mungkin, senyaman mungkin, itu adalah tujuan palliative care. Terima kasih Sobat DRV Channel, semoga informasi tadi bermanfaat. Saya Dr. Edi Wirya, PhD, CEO dan co-founder Home Care Kava Care dan Medical Travel Facilitator Kavalink, siap untuk membantu teman-teman sekalian yang membutuhkan palliative care di rumah.